Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Liza Nora, Lutfia Hudatul Jannah, Muhammad Akbar, dan Lahi Raja Sihalhu. Kali ini kami akan membahas tentang KA, BD, dan RPT. Kadar air. Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukkan banyaknya air yang terkandung di dalam bahan. Pengukuran atau penentuan kadar air dapat ditentukan dengan beberapa metode, di antaranya 1. Metode pengeringan atau termografimetri. Prinsip penentuan kadar air dengan pengeringan adalah penguapan air yang ada di dalam bahan dengan jalan pemanasan. Kemudian dilakukan penimbangan terhadap bahan hingga berat konstan yang mengindikasi bahwa semua air yang terkandung dalam bahan sudah teruapkan semua. Penentuan kadar air dengan cara ini relatif mudah dan ekonomi. Metode pengeringan terbagi menjadi 2. 1. Metode oven kering. Prinsip dari metode oven pengering adalah bahwa air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama waktu tertentu. Perbedaan antara berat sebelum dan sesudah dipanaskan adalah kadar air. 2. Metode oven vakum. Prinsip metode oven vakum adalah mengeringkan produk yang mudah terdekomposisi pada suhu 100 derajat Celcius di dalam suatu tempat yang dapat dikurangi tekanan udaranya atau vakumkan. 2. Metode destilasi atau termovolumetri. Prinsip pengukuran kadar air dengan metode destilasi adalah menguapkan air bahan dengan cara destilasi menggunakan pelarut immiscible, kemudian air ditampung dalam tabung yang diketahui volumenya. 3. Metode Carl Fischer atau kimiawi. Metode ini digunakan untuk mengukur kadar air contoh dengan metode volumetri berdasarkan prinsip titrasi. Titran yang digunakan adalah reaksi Carl Fischer campuran iodin, sulfur dioksida, dan piridin dalam larutan metanol. Reaksi Carl Fischer pada metode ini sangat tidak stabil dan peka terhadap uap air. Karena itu, sebelum digunakan, reaksi harus selalu distandarisasi. Praktikum penentuan kadar air metode oven. Praktikum penentuan kadar air metode oven kering. Penentuan kadar air metode oven kering bertujuan menentukan presentasi kandungan air dalam suatu sampel yang akan ditentukan kadar airnya. Prinsip kerja. Sejumlah tertentu sampel dipanaskan pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius pada cawan yang telah diketahui beratnya. Kemudian ditimbang sampai diperoleh berat konstan. Berat air diperoleh dari kehilangan berat setelah pemanasan. Adapun alat dan bahan yang digunakan: 1. Caloan porselin, 2. Oven listrik, 3. desikator, 4. penjepit cawan, 5. neraca analitik, dan bahan yang digunakan: 1. Sampel CaCO3. Prosedurnya yaitu cawan porselen dikeringkan dalam oven selama 1 jam pada suhu oven 100 sampai 120 derajat Celcius. Keluarkan cawan porselen, biarkan di udara terbuka selama 5 menit. Dinginkan dalam desikator selama 10 menit, kemudian timbang sampai diperoleh berat konstan.
Cara perhitungan massa air yaitu massa cawan ditambah sampel dikurang massa cawan ditambah residu. Untuk massa sampel yaitu massa cawan ditambah sampel dikurang massa cawan kosong. Untuk kadar air yaitu massa air dibagi massa sampel dikali 100. Kesimpulannya yaitu jadi pengukuran kadar air dalam suatu bahan sangat diperlukan dalam berbagai bidang untuk mengetahui baik tidaknya suatu bahan atau olahan pangan. Di sini saya akan melakukan praktikum penetapan bulk density, ruang pori, dan particle density. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui bulk density, ruang pori, dan particle density. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu beker gelas, sendok tanah, batang pengaduk, dan timbangan analitik. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama, penetapan particle density. Masukkan tanah ke gelas 100 ml hingga volume 55 ml. Kemudian getok gelas dengan tangan selama 15 menit sampai tanah padat atau tidak terjadi penurunan lagi. Setelah itu ukur volume tanah dan catat hasilnya. Setelah diketok selama 15 menit terjadi penurunan volume sebanyak 5 dari 55 ml menjadi 50 ml. Kemudian timbang beker gelas untuk digunakan sebagai wadah tanah. Untuk mengetahui berat volume tanah dapat dihitung dengan berat beker gelas ditambah berat tanah kurang dari berat beker gelas. Untuk mengetahui penetapan bulk density, maka kita akan menghitung bulk density berat tanah per volume tanah. Berat tanah selama diketok 15 menit yaitu 52,3 per volume tanahnya yaitu 50, maka bulk density yang didapat yaitu 1,046%. Yang kedua yaitu untuk menetapkan total ruang pori. Yang pertama, isi gelas ukur dengan air hingga volume 70 ml. Lalu masukkan tanah yang tadi ke dalam gelas ukur. Kemudian aduk tanah selama 5 menit hingga tanah bercampur dengan air. Pengadukan dilakukan dengan tujuan agar udara yang ada pada tanah dapat keluar setelah diaduk selama 5 menit. Selanjutnya menghitung total ruang pori. Untuk mengetahui total ruang pori, maka kita harus mengetahui lebih dahulu volume ruang porinya. Volume ruang pori dapat diketahui dengan rumus volume tanah ditambah volume air dikurang volume air tanah. Volume tanah yang kita masukkan ke dalam gelas itu 50. Volume air itu 70. Dan volume air tanah itu 86. Maka hasilnya adalah 34. Selanjutnya penentuan total ruang pori. Rumusnya yaitu total ruang pori sama dengan volume ruang pori per volume tanah dikali 100%. Volume total ruang pori yaitu 34 per volume tanah itu 50 dikali 100%. Maka hasil yang didapat yaitu 68%. Selanjutnya menentukan particle density. Rumusnya sama dengan berat tanah per volume ruang pori. Berat tanahnya yaitu 52,3 dan volume ruang pori yaitu 34. Maka didapatkan 1,53%. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.